Saya saya minta maaf Pak, bukan saya mengurangi rasa hormat saya sama Pak Baskara, tapi saya rasa saya nggak cocok untuk menggantikan posisi Mas Rangga. Ya, Yasmin, kamu jangan bicara gitu dong. Kamu itu memang pantas ada di posisi itu. Dan kamu itu adalah emas yang sangat berharga. Sebenarnya apa rencana Papa? Kenapa tiba-tiba membuat keputusan besar begini? Maaf Pak, bisa bicara sebentar sama Pak Baskara mungkin di luar. Nggak usah, kita bicara di sini aja. Tolong semuanya bisa keluar dulu ya. Papa mau ngomong sama Yasmin. Pak, sebenarnya ada apa ya? Ini mendadak meeting rapat direksi, dan yang anehnya kenapa mesti ada Yasmin di sini, Pak? Udah, kamu diam aja. Dengerin, aku mau bicara. Selamat siang semua. Oke, saya nggak mau banyak basa-basi. Kita langsung pada intinya. Jadi saya minta tolong untuk yuk kita lihat tayangan ini. Berita mengejutkan datang kembali dari keluarga Cakradinata. Setelah rumah sakit Yudhistira yang terbakar beberapa waktu lalu, kini anak sulung Cakradinata, Rangga Cakradinata, membuat heboh dengan sebuah skandal. Perempuan berinisial NA ini mengaku memiliki anak di luar nikah bersama dengan Rangga Cakradinata. Belum sampai di sini saja, kabarnya perempuan berinisial NA ini meminta berkali-kali pertanggungjawaban dari Rangga. Apa-apaan sih? Kenapa malah mengumbar aibku di depan semua jajaran direksi? Gara-gara tayangan tadi, sekarang banyak klien yang komplain. Saham kita turun drastis. Dan banyak juga investor yang bingung ngelihat nasib perusahaan Cakradinata. Dan kamu satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Kamu, Rangga. Tapi ini semua salah Nina, Pak. Iya, Pak. Bukan salah Rangga, tapi Nina. Nina itu biang keroknya, Pak. Enggak. Nina bisa seperti itu. Semua itu gara-gara ulah kamu, Rangga. Dan juga kamu aja. Jadi udah, gak usah banyak berkelit. Maka dari itu, hari ini saya memutuskan untuk menonaktifkan Rangga dari jabatannya. Ini namanya nggak adil dong, Pak. Dan saya sudah menentukan yang menjadi sebagai pengganti Rangga mulai hari ini ada Yasmin.
Saya minta rekan-rekan untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya. Pak, gak bisa begini dong, Pak. Ini gak adil, Pak. Mama gak setuju. Ya, aku juga nggak butuh persetujuan kamu. Pak, gimana pun juga aku ini kan anak kandung papa. Tolong, Pak. Jangan berhentikan aku dari jabatan ini. Aku sudah melakukan yang terbaik kok. Aku selalu mengerjakan setiap tugas yang papa mau dan papa minta. Kamu emang anak yang nggak pernah tahu malu. Kamu lihat, semua pemberitaan itu negatif tentang kamu. Semua itu gara-gara kamu. Dan akibat dari ulah kamu itu berdampak pada perusahaan Cakradinata secara fatal. Kamu sadar itu? Hah? Atau memang selama ini kamu selalu mikirin diri kamu sendiri, iya kan begitu? Pak, tapi kenapa harus Yasmin yang gantiin posisi Karangga? Masih banyak orang di luar sana yang lebih berkualitas dari Yasmin. Ada apa ya ribut-ribut di dalam, Mas? Emang Pak Baskara kalau ngadain meeting biasanya suasananya ribut gini? Ya, Pak Baskara biasanya kalau meeting tenang-tenang aja sih, Mbak. Tapi nggak tahu nih, kenapa bisa ribut-ribut kayak gini. Terus kenapa ya di dalam? Sepertinya sih, mungkin Pak Baskara lagi berdebat lah di dalam. Ya udahlah Mas, kalau gitu kita pergi aja dari sini. Nggak enak juga kan dengerinnya. Ya udah, yuk. Saya minta maaf, Pak. Bukan saya mengurangi rasa hormat saya sama Pak Baskara, tapi saya rasa saya nggak cocok untuk menggantikan posisi Mas Rangga. Ya, Yasmin, kamu jangan bicara gitu dong. Kamu itu memang pantas ada di posisi itu. Dan kamu itu adalah emas yang sangat berharga. Sebenarnya apa rencana papa? Kenapa tiba-tiba membuat keputusan besar begini? Maaf Pak, bisa bicara sebentar sama Pak Baskara mungkin di luar. Nggak usah, kita bicara di sini aja. Tolong semuanya bisa keluar dulu ya. Papa mau ngomong sama Yasmin. Pak, Setelah aku tahu bahwa Yasmin adalah putri Yoga, aku jadi sadar wajah Yasmin memang mirip dengan Yoga. Yasmin mewarisi wajah Yoga, juga pembawaan yang sopan, kalem, tapi tegas. Ada wibawa dan integritas yang dimiliki Yasmin, yang sama persis dengan Yoga. Aku merasa sebagian diri Yoga hadir kembali dalam diri anaknya. Pak Baskara kenapa?
Nggak. Saya nggak apa-apa. Ya mereka udah keluar semua. Kamu mau bicara apa? Maaf banget, Pak. Menurut saya nggak pantas untuk menerima jabatan ini. Walaupun saya berterima kasih sama Pak Baskara sudah mempercayai kinerja saya selama saya bekerja di perusahaan Cakradinata. Tapi maksud saya dan menurut saya kurang begitu kompeten. Lagi pula ada Bu Ajeng sama ada Dr. Romeo dan ada Mbak Lisa. Bukan saya. Nggak perlu Yasmin. Kamu nggak perlu sungkan soal itu. Menurut saya sekarang itu kamu harusnya percaya sama yang kamu punya. Kamu punya kualitas. Jadi sekarang yang saya minta, tolong kamu jalankan kepercayaan dan amanah saya. Saya yakin kamu bisa. Kenapa, Pak? Kenapa Pak Baskara milih saya? Ya, karena saya pikir saya nggak pernah ya memilih orang untuk bekerja itu berdasarkan hubungan atau mungkin keluarga atau mereka anak-anak saya. Kalau saya lihat ada orang lain yang memang punya kapabilitas, punya profesionalisme, kenapa enggak? Dan saya lihat itu di kamu. Ayolah Yasmin, kamu ngerti kan maksud saya? Gini Yasmin, saya percaya sama kamu. Dan saya yakin kamu bisa jalanin amanah ini. Jadi, kamu nggak perlu ragu-ragu. Tolong Yasmin, kamu jangan tolak permintaan saya. Karena kalau kamu tolak permintaan saya, itu tadi kan hasil rapat. Kamu udah melanggar kode etik perusahaan. Jadi, tolong kamu jangan kayak Rangga. Orang yang nggak pernah peduli sama perusahaan ini. Saya yakin kamu peduli sama perusahaan ini. Tolong, saya minta tolong kamu jaga perusahaan ini. Kamu harusnya bisa, Yasmin. Karena ini adalah langkah awal saya untuk mengembalikan hak kamu atas Cakradinata. Ini juga adalah penebus rasa bersalah saya selama ini. Baik, Pak. Saya terima. Saya akan berusaha juga untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan Cakradinata. Terima kasih, Yasmin. Saya senang dengarnya.